kembali lagi bersama gua Muhammad Andika Pratama dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, sekarang gua mau ngebahas tentang apa yang eh, saya lakuin tadi siang tentang perkuliahan di mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diajarkan oleh Pak Adi Kusuma. Nah, tadi siang itu terjadi eh, presentasi. Nah, presentasi ini dimulai dengan kelompok satu, dari kelompok satu. Nah, di di kelompok satu itu terdiri beberapa orang teman saya yang membahas tentang apa aja yang ada di dalam penulisan artikel dan berita dalam media massa. Nah, di sini mereka ngebahas. Nah, di sini gue bakal ngulang tentang pembahasan atau pemahaman yang mereka berikan kepada audiens gitu, pada teman-teman saya juga terkait pengertian artikel dan juga pengertian berita. Nah, dalam pengertian artikel itu sebuah karangan artikel yang eh, buat analisis suatu fenomena alam atau sosial dengan maksud yang menjelaskan siapa, apa, kapan, gimana, bagaimana gitu, terus di mana, mengapa suatu fenomena itu terjadi. Nah, itu tentang pengertian yang ada di dalam artikel. Nah, selanjutnya itu ada pengertian di dalam berita. Nah, dalam berita itu ada suatu laporan atau yang laporan terkini, laporan terkini yang terjadi saat itu juga. Seperti seumpamanya kebakaran. Saya contohnya itu kebakaran waktu itu pernah ada contohnya kebakaran yang ada di Transmart. Nah, di Ciceri itu termasuk bisa dibuat menjadi berita juga itu. Terus sekarang seumpamanya terjadi lagi gitu kebakaran yang ada di Ciceri, yaitu tepatnya tuh di Transmart, terjadi kebakaran. Nah, itu bisa dibuat menjadikan sebuah berita news, itu berita terkini. Yang berita terkini itu yang dimaksud adalah berita hangat, itu berita yang terjadi saat itu juga. Nah, baru setelah berita itu dibuat, digarap, lalu disebarkan ke media sosial yang lainnya seperti Instagram, bisa web, ya bisa TikTok, bisa media online yang lain lah. Nah, selanjutnya itu apa aja yang terjadi saat presentasi tersebut. Nah, di saat teman-teman saya mempresentasikan atau memberikan pemahaman kepada kita semua, yaitu sebuah audiens, itu tentang pengertian berita dan artikel ini. Sesudah membahas materi tersebut, terjadinya sesi tanya jawab. Nah, sebelum sesi tanya jawab itu terjadi, dosen saya, Bapak Adi Kusuma itu langsung memberikan sebuah kritik atau tanggapannya terkait ini pembahasan yang mereka bahas, yaitu pertama ada terkait masalahnya itu tentang artikelnya. Nah, dalam artikelnya itu terjadi kesalahan. Emang sih kelompok satu itu bisa dibilang tuh kelinci percobaan. Biar teman-teman yang lain tuh tahu di mana salahnya, biar kelompok selanjutnya itu bisa memperbaiki. Kayak seperti kesalahan ada di rumusan masalah, ada di latar belakang, ada juga di judul. Nah, terkait judul itu dia mengambil sesuai dengan materinya itu. Mengambil kayak materinya itu kan ada
eh, fungsi, ciri-ciri dalam penulisan artikel dan berita. Nah, seharusnya kan mereka tidak mengambil materi tersebut untuk dijadikan judul. Nah, seharusnya mereka tuh membuat judulnya seperti ini. Contohnya tuh seperti ini. Mengenal artikel dan berita dalam media massa. Nah, itu bisa dijadikan judul. Nah, itu kesalahan mereka dalam membuat eh, pembahasan yang mereka bahas itu, dalam membuat artikelnya. Dan juga kesalahannya lagi itu tentang ini PPT-nya. Nah, dalam PPT-nya itu mereka mencakup semua pembahasan yang mereka bahas. Seharusnya kan dalam PowerPoint itu, nah PPT itu kan yang dimaksud apa, poin. Nah, di dalam PPT-nya itu harusnya dimasukkan poin-poinnya aja gitu, yang penting-pentingnya aja. Nah, nanti selanjutnya setelah dibahas tentang poinnya, lalu kalian jabarkan atau diberikan contoh biar audiens atau teman-teman yang lain itu mengerti dengan apa yang mereka bahas. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada kalian semua penonton-nonton saya. Selanjutnya, terima kasih. Sampai jumpa. Audio Jungle.